Pada pagi yang cerah ini, marilah kita datang kepada Tuhan, menyanyikan lagu merdu dan menyatakan syukur atas karya agungnya.
Selamat pagi dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, baik yang beribadah bersama di gedung gereja maupun yang berada di link YouTube GKI Taman Aries. Dengan bersukacita kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah mengaku percaya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Tema ibadah kita hari ini adalah ditunjuk, diutus, dan diperlengkapi. Firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus akan dilayangkan oleh Pendeta Iskia Anugerah Gunawan. Mari kita simak warta berikut ini. Shalom, Bapak Ibu, Opa Oma, mari kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 11 Juli 2025 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Ditunggu kehadiran Bapak Ibu dan Opa Oma ya. Kita semua punya tujuan. Ada yang jelas pengen jadi dokter, mungkin ada yang mau jadi arsitek, atau mungkin ada yang mau jadi pengusaha sukses. Ada juga yang masih bingung mau ngapain ya dalam hidup. Kerja di mana, kerjanya apa, kuliah jurusan apa, sukses gak ya nantinya. Terkadang kita bertanya, Tuhan, kita harus jalan ke arah mana ya? Bingung juga mau jalanin hidup sama siapa ya nantinya. Bener gak ya dia kiriman dari Tuhan untuk aku? Sorry. Tahu gak sih, tadi gue ketemu sama cowok. Ya, he seems okay sih. Tapi kalian percaya gak sih kalau love at first sight itu beneran ada? At first sight ya kan? Iya. Aku sih, aku agak ragu ya. Soalnya biasa kalau cowok kan kita harus kasih. Iya, aku setuju banget sama dia. Ngomong-ngomong tentang relationship, nanti di GKI Taman Aries bakal ada sesi loh tentang relationship. Emang bahas apa aja tuh? Jadi kita bakal bahas lebih dalam tentang hubungan relationship dari Cici sama Koko yang sudah lewati fase sekarang kita. Siapa tahu nanti kamu bisa nanya pertanyaan kamu tadi. Nah, Tenang aja, ini buat remaja sama pemuda. Jadi bakal ada 2 breakout room, satu buat remaja, satu buat pemuda. Ini gimana? Ada di GKI Taman Aries hari Sabtu 19 Juli jam 10 pagi. Tinggal daftar di link atas. Shalom, Aries Academy hadir kembali. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat dan membawakan renungan dengan narasumber Pendeta Rinto Tampubolon yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 pukul 10 pagi bertempat di GKI Taman Aries. Karena tempat terbatas, mari segera daftar melalui link yang ada atau hubungi Penatua Arianti Batubara di nomor 0878 530 54977. Hai teman-teman Esmut, siap jadi berkat lewat aksi nyata? Komisi Dewasa GKI Taman Aries berkolaborasi dengan komunitas Jalin Mimpi mempersembahkan Esmut Care, Cook for Jakarta. Kita akan masak bareng dan berbagi 100 porsi makanan untuk anak-anak yatim piatu dan komunitas prasejahtera di Jakarta.
Sabtu 26 Juli 2025 di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kuota terbatas ya, hanya untuk 25 orang. Komitmen keikutsertaan Rp125.000 dan terbuka juga buat teman-teman yang ingin berdonasi lebih. Yuk daftar sekarang dan jadi bagian dari Esmood Care. Karena berbagi bukan cuma soal memberi, tapi juga menyentuh hati. Tuhan memberkati. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Mari kita sujud dan menyembah di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab karena kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara semua. Selamat hari Minggu. Sudah siap untuk
mengikuti perjamuan kudus? Siap ya, Ibu Bapak dan Saudara semua, untuk bersama-sama kita merayakan perjamuan kudus di pertengahan tahun 2025 ini, kita akan sama-sama merefleksikan sebuah tema ditunjuk, diutus, dan diperlengkapi. Ditunjuk, dipilih oleh Tuhan, diutus untuk menjalankan karya, bahkan diperlengkapi olehnya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan bahkan Tuhanlah yang terlebih dulu memperlengkapi diri kita melalui tubuh dan darahnya yang Ia serahkan bagi keselamatan kita semua. Namun kita semua yang telah diselamatkan oleh Kristus, yang telah bersama-sama berulang kali juga merayakan perjamuan kudus, kadang di dalam hidup ini masih bersifat apatis, atau bahkan ada yang di antara kita yang cenderung bersifat egois. Kita selalu mengharap berkat yang melimpah, memohon keluarga yang damai sejahtera, kehidupan yang baik, menguntungkan, tetapi kadang tugas perutusannya kadang dilupakan, bahkan diabaikan. Dan saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali merenung bersama. Sudahkah kita menjadi utusan Allah yang menyebarkan kasih-Nya? Membuka diri kita untuk dipakai menjadi rekan sekerjanya, serta mewujudkan kasih Allah pada kita, pada sesama kita? Atau justru kita mengkorupsi hak Allah yang telah memberikan kita mandat? Mari kita merenungkannya dan memeriksa hati kita. Ya Allah yang penuh kasih, kembali kami datang kepadamu dengan penuh penyesalan. Kami sadar bahwa Engkau telah memilih dan mengutus kami. Namun terkadang kami menolaknya lewat tindak dan bahkan tutur kata kami. Laku dan tutur kata kami kadang lebih mengutamakan kehendak dan hasrat kami sendiri. Kami selalu memohon berkat dan damai dari-Mu, namun lalai dalam menjalankan amanat-Mu. Terkadang kami mengabaikan suara panggilan-Mu untuk menjadi alat kasih bagi sesama. Ampunilah kami ya Tuhan, atas sikap egois dan apatis, dan bahkan menutup hati dari perutusan yang Engkau rencanakan. Sucikan dan pulihkan jiwa kami, sehingga mampu menjadi utusan yang setia, menyebarkan kasih bahkan membuka diri untuk Engkau pakai menjadi rekan sekerja-Mu dan menghadirkan kasih di dunia. Kami serahkan ya Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar kami melangkah dalam iman dan ketaatan, menjadi alat-Mu dan tidak lagi menghindari panggilan-Mu. Terima kasih ya Allah atas kasih dan pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datang
sucikan diriku. Maka bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 17-18 menegaskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Raih kami ya Tuhan, raih kami melalui firman-Mu supaya kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, dalam bimbingan Roh Kudus kami memohon. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan 14. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu menyusu dan menjadi puas dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu mengisap dan menikmati susu dari buah dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya damai sejahtera seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang meluap. Kamu akan menyusu, digendong, dan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Ketika kamu melihatnya,
hatimu akan gembira, dan kamu akan seperti rumput yang tumbuh subur. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala karyanya. Seluruh musuh tunduk kepadanya, seluruh bumi sujud menyembah. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Pergilah lihat karya Allah, Dia dahsyat dalam perbuatannya. Dia ubah laut menjadi tanah yang kering, dan umatnya pun dapat menyeberang. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Dengan kuasa yang memerintah, matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak tak dapat tinggikan diri, sebab itulah kita bergema. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya perdengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyah, dan jiwa kami diselamatkannya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bacaan kedua menurut Galatia 6 ayat 17 sampai dengan 16. Ayat 7 sampai dengan 16. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita.
Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, 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 haleluya. Ibu
Bapak dan Saudara semua, selama 1 minggu ini ketika khususnya saya pribadi menyiapkan diri untuk mengikuti dan melayankan perjamuan kudus, tampaknya saya dipersiapkan melalui sebuah pengalaman yang buat saya begitu indah, termasuk mempertobatkan saya. Pengalaman itu mungkin Ibu Bapak dan Saudara juga mengikuti karena saya sempat share informasinya di Warta, di grup informasi, bahwa hari Senin sampai Rabu kemarin tim Kespel GKI Taman Aries pergi ke Wonosobo. Bukan buat jalan-jalan ke Dieng Bapak Ibu. Pengen sih ke Dieng tapi memang waktunya enggak memungkinkan karena memang apa yang dilakukan tim Kespel di Wonosobo, Ibu Bapak dan Saudara semua, kita melakukan misi pendidikan. Sekadar mengingatkan, mereminder Ibu Bapak dan Saudara semua, sejak Paskah tahun 2024 ya, tahun lalu kita ada aksi misi pendidikan. Lalu dilanjutkan dengan ada persembahan palungan Desember 2024 yang lalu, misi pendidikan. Dan persembahan-persembahan itulah yang kemudian menjadi sebuah komitmen bagi gereja kita untuk melakukan misi pendidikan. Apa misi pendidikan itu? Kita mendampingi sekolah-sekolah Kristen di daerah yang memang perkembangannya sedang merosot. Dan tempat pertama yang menjadi misi pendidikan kita adalah di Wonosobo. Ada berapa Pak Ketut? 7 ya. 7 sekolah. 7 sekolah itu di di dua area. 4 TK, SD, SMP, SMA. Terus di area yang 1 TK, SD, SMP ya. 1 lagi ada PAUD ya, sebenarnya 8 gitu ya. Ada 8 unit sekolah. Di situ kita bantu. Dan apa yang kita bantu, apa yang kita hadirkan dalam misi pendidikan ini, Ibu Bapak dan Saudara semua, awalnya GKI Taman Aries juga pusing Bapak Ibu. Ya, kemarin ini menjadi kali pertama saya ke Wonosobo juga. Sebelumnya tim pernah berangkat bulan Januari dan juga telah melakukan berbagai pendampingan terhadap pengurus yayasan yang ada di Wonosobo. Ketika mendengar dan bahkan kemarin juga, karena kemarin juga GKI Puri Indah kemudian akan berkolaborasi karena dari 8 sekolah kita mau berbagi gitu ya. Nggak mungkin kita semua karena memang banyak pekerjaan rumahnya. Jadi kemarin kita meeting dan mendengar lagi keluh kesah, bukan keluh kesah ya, tetapi sebuah harapan, sebuah kegelisahan dari rekan-rekan pengurus karena memang Ibu Bapak dan Saudara semua, saya ngedengernya juga pusing. Kalina juga ya yang pertama kali ke Wonosobo juga habis selesai meeting, waduh banyak banget ya persoalannya. Dan kemudian Pak Gusti, Pak Ketut, Pak Jonathan yang pernah ikut juga, wah Pak Kiki, awalnya juga kita bingung ini mau mulai dari mana. Apalagi kita nggak punya bekal yang cukup terkait dengan dunia pendidikan. Kata Pak Jonathan, saya biasa terbang di langit, ini sekarang ngurusin pendidikan. Ternyata ketua yayasannya juga sama. Bapak Ibu, saya juga. Dia adalah dokter, yang taunya adalah bagian dalam tubuh, tetapi sekarang suruh ngurusin pendidikan. Saya juga bingung. Ibu Bapak dan Saudara semua, tapi retreat kemarin kemudian kita berefleksi bersama, apa yang kemudian kita lakukan dengan nekat. Awalnya udahlah, apapun kita jalanin dulu dengan segala keterbatasan kita. Ternyata mulai ada hasil gitu ya. Kita melihat guru-guru mulai semangat-semangat ya Pak Ketut. Dan juga bahkan mereka sangat bersyukur dengan adanya kehadiran GKI Taman Aries mendampingi para pengurus dan guru-guru ini rajin. Jadi rajin untuk jemput bola anak-anak. Bapak Ibu, tahun lalu SMP hanya bisa menerima 3 orang siswa. Dan tahun ini puji Tuhan sudah 12 siswa. Jadi buat mereka ini bersyukur kami jadi punya semangat. SMA dari 7 ya, tahun lalu 7, sekarang 28 ya. 28 Bapak Ibu. Bahkan tahun sebelumnya 0 yang SMP. Dan puji Tuhan gitu ya, dengan mereka berkata kami jadi punya semangat. Ibu Bapak dan Saudara semua, itu seperti kisah dari Wonosobo. Kalau mau lengkapnya mungkin nanti perlu ada teras Kamis lagi kali ya, spesial gitu ya tentang Wonosobo. Tapi buat saya pribadi, Ibu Bapak dan Saudara semua,
Saya sebagai pribadi yang orangnya ini rada perfeksionis, kalau mau melakukan sesuatu harus udah terencana. Saya cenderung pribadi yang enggak suka melakukan sesuatu dengan langsung gitu ya, dengan spontan karena buat saya panik. Melihat kisah dari Wonosobo itu membuat saya bertobat. Bertobat apa ibu bapak dan saudara semua? Karena sikap saya yang perfeksionis dan pengen perencanaan, maka ketika ada sesuatu yang gak beres saya mikir dulu, wah ini harus ngapain, apa langkahnya? Akhirnya membuat saya rada gak nekat. Tetapi perjalanan misi di Wonosobo ini membuat saya ternyata ketika kita bekerja dalam ladang Tuhan, satu yang perlu dilakukan, modalnya apa? Modal nekat. Terjun aja nggak tahu apa, pokoknya kita jalanin dan percaya bahwa Tuhan yang memimpin. Dan ibu bapak dan saudara semua, ini yang sedang kita jalani. Dan bahkan modal nekat inilah yang sebenarnya juga disampaikan dalam Injil kita hari ini. Kisah pengutusan 70 murid juga sebenarnya modalnya satu, modal nekat. Gimana nggak nekat ibu bapak dan saudara semua? Mereka tidak diperbolehkan membawa perbekalan apapun. Dan mereka ini 70 murid juga bukan murid yang punya kemampuan khusus bisa menyembuhkan dan segala macam. Mereka bukan siapa-siapa, tetapi nekat untuk pergi memberitakan kerajaan Allah. Mungkin buat sebagian orang kisah pengutusan 70 murid ini adalah sesuatu yang gak logis. Sesuatu yang di tengah dunia saat ini yang selalu menggiring kita untuk berpikir secara logis, untuk penuh dengan perhitungan, kisah ini gak akan populer di masa sekarang. Dan saya yakin untuk mencari 70 murid di masa sekarang yang dipenuhi dengan pikiran seperti itu, rasanya gak gampang. Tapi ibu bapak dan saudara semua, inilah panggilan Tuhan. Ketika Tuhan menunjuk, mengutus, dan memperlengkapi kita seperti tema kita hari ini. Injil kita hari ini ingin mengatakan bahwa modalnya satu, ketika kita percaya sama Tuhan, apakah kita punya keberanian? Apakah kita punya modal nekat? Sesungguhnya Injil hari ini menjadi sebuah penghiburan bagi mungkin setiap kita atau bahkan sebagian dari kita yang mungkin pernah punya pertanyaan, apakah saya mampu melakukan pekerjaan Tuhan? Atau saya tadi kurung ya, apakah saya masih mampu? Mungkin ada sebagian dari kita dulu kita punya fisik yang mampu, sekarang dengan usia tua kita udah mulai melemah. Dan mungkin kita bertanya, apakah saya masih mampu melakukan pekerjaan Tuhan? Ibu bapak dan saudara semua, ini yang menjadi spirit awal juga dalam misi Wonosobo. Apakah kita mampu? Tetapi modal nekat, modal pertolongan Tuhan. Dan ternyata puji Tuhan banyak orang yang menyaksikan, bersyukur untuk segala yang ada. Ibu bapak dan saudara semua, maka ini hal pertama. Ketika hari ini kita bicara soal ditunjuk, diutus, dan diperlengkapi. Wah, siapa yang ditunjuk, siapa yang diutus, siapa yang diperlengkapi? Simpel ibu bapak dan saudara semua, Tuhan mengutus setiap orang dan mari kita meresponsnya dengan modal nekat. Dengan keberanian. Bukan dengan ketakutan. Karena apa? Ketika kita mau nekat seperti 70 murid itu, mereka akan mengalami kuasa kasih Allah yang sungguh luar biasa. Tapi tenang ibu bapak dan saudara semua. Nekat saja gak cukup. Maka tema kita hari ini juga ada kata ketiga, yaitu diperlengkapi. Tuhan juga kemudian memperlengkapi orang-orang ini. Apa yang Tuhan perlengkapi dengan orang-orang ini? Lukas 10 ayat 19 mengatakan, kita baca bersama-sama. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh. Untuk membuat mereka tetap selamat. Ternyata 70 murid yang akhirnya punya nekat untuk pergi ke berbagai kota ini, Tuhan udah memberikan kuasa.
Kuasa apa, ibu bapak dan saudara semua? Menjadi hal yang menarik, hal yang penting. Siapa 70 murid ini? 70 murid ini bukan bilangan 12 rasul. 12 rasul itu adalah mereka yang ikut serta dalam perjalanan Yesus. Wah, melihat berbagai mujizat yang dilakukan Yesus dari kota ke kota. Tapi seperti yang dikatakan di Lukas 10 ayat 1, setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Artinya memang ini bukan 12 rasul. Tetapi mereka murid yang memang ikut Tuhan karena apa? Karena senang ngedengar firman Tuhan. Karena senang ketika Yesus mengajar, mereka senang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Ibu bapak 70 murid itu mungkin di masa sekarang bukanlah para penatua, bukanlah para aktivis pengurus komisi, tapi mungkin ibu bapak yang setia hadir ibadah, mendengarkan firman Tuhan, terus mencari kehendak Tuhan, itu 70 murid. Karena itu ketika kemudian Tuhan Yesus mengatakan, aku udah memberikan kuasa loh kepada kamu. Kuasa apa? Bukan kemampuan, bukan kehebatan, bukan sekadar sebuah pengalaman yang luar biasa membuat orang ini memiliki mujizat, tetapi firman Tuhan. Firman yang didengarkan saat ini. Firman yang kita renungkan saat ini. Dan dari sini kita bisa merefleksikan bahwa ternyata memang firman Tuhan dipakai. Bukan sekadar untuk meneguhkan kita secara, wah saya jadi kuat, dikuatkan oleh firman. Tetapi firman Tuhan adalah bekal untuk kita terlibat dalam karya misi. Bahkan firman Tuhan juga kalau pemazmur katakan, bukan hanya lewat Alkitab maksudnya ya perkataan, tetapi pemazmur berkata, aku melihat lautan menjadi tanah kering. Itu kan pengalaman bangsa Israel ya ketika melewati laut merah, laut Kolsom gitu ya kalau ada lagunya. Pengalaman itu juga ternyata menjadi sebuah asupan, menjadi sebuah bekal. Dan bahkan Yesaya mengatakan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan itu bagaikan air susu ibu yang membuat saya punya kekuatan, membuat saya punya energi. Bayi kalau minum ASI kan punya energi ya. Apalagi belum empasi. Wah, opa oma pasti tahu nih empasi apa. Kalau zaman dulu kayak nggak ada ya bahasa-bahasa itu, pokoknya umur 6 bulan langsung kasih apa tuh kalau 6 bulan bubur gitu kali. Bener nggak ya? Kasih ya pokoknya begitulah ya Bapak Ibu. Sekarang ada istilah empasi, makanan penunjang ASI. Wah Bu Elis tahu nih ya. Paham betul hal itu. Tapi selama 6 bulan bayi itu dari mana kekuatan menangis? Ya dari ASI. Dan itu yang digambarkan oleh Yesaya bahwa firman Tuhan, pengalaman bersama Tuhan membuat kita punya daya, membuat kita punya energi. Dan itu adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Maka ibu bapak dan saudara semua menjawab kegelisahan, apakah saya masih mampu ketika fisik saya sudah lemah? Apakah mampu saya melakukan pekerjaan misi di tengah dunia yang saat ini juga sedang gonjang-ganjing penuh dengan peperangan? Saya siapa? Saya cuman ibu rumah tangga, saya cuman karyawan biasa, saya cuman ya wira swasta kecil-kecilan, atau saya cuman siapapun gak punya akses ke pemerintahan apalagi pemerintah dunia. Ibu bapak, kuasa yang Tuhan berikan bukan itu. Tapi apa? Kuasa yang Tuhan berikan adalah firman Tuhan. Maka hal yang kedua, ketika kita ditunjuk, diutus dan diperlengkapi adalah percayalah bahwa firman Tuhan ini adalah bekal utama kita untuk melakukan misi. Ibu bapak dan saudara semua, balik lagi ke kisah dari Wonosobo. Itu sekolah Kristen sebenarnya dari kapan sih Bang? Bu Miranti juga salah satu alumninya ya, Bu Mir. Jauh dari sebelum Indonesia merdeka. Sekolah-sekolah itu merupakan hasil zending, badan-badan misi Belanda pada masa itu, yang dimana banyak juga pekerja misi itu bukan guru, bukan profesor, tetapi mereka digerakkan oleh firman Tuhan ya.
Matius 28 ayat 20, dan ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Kita merenungkan hal itu kemarin di GIC selama bulan Juni. Ternyata firman Tuhan itu menjadi sebuah daya untuk kita menjadi saksi bagi dunia. Maka ibu bapak dan saudara semua, ketika sampai detik ini kita masih mendengarkan firman Tuhan, percayalah bahwa kita sedang ditunjuk Tuhan untuk membawa karya misinya, untuk mengerjakan karya misinya. Tapi kemudian Paulus juga mengingatkan, ketika kita udah selamat, kita udah diperdengarkan oleh firman Tuhan, kita baca bersama-sama, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Modal nekat, oke, itu perlu. Kita juga diperlengkapi dengan firman, itu menjadi bagiannya Tuhan. Tetapi mari jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan menyerah. Ini mau bicara soal apa ibu bapak dan saudara semua? Galatia mau bicara soal ketika kita udah diselamatkan, ketika firman yang hidup telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Maka lakukanlah itu dengan perbuatan baik. Dengan setia, jangan menyerah. Seorang penafsir mengatakan dari Galatia 6 ayat 9 ini, sejujurnya tugas pengutusan adalah tentang kesetiaan, bukan soal hasil yang instan. Oh, ini jadi quotes berima, bukan pantun ya Bapak Ibu. Pengutusan soal kesetiaan, bukan hasil yang instan. Makanya kenapa Tuhan Yesus juga berkata kepada 70 murid di ayat yang terakhir tadi kita baca, jangan kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk padamu. Ya memang pada saat itu kamu punya buah. Tetapi apa, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Apa artinya kamu masih menjadi penduduk sorga, kamu masih terus tercatat menjadi murid Kristus. Itu yang harusnya membuat kita bersukacita. Kesetiaan bukan soal hasilnya. Ibu bapak dan saudara sama, mungkin dalam tugas perutusan kita, dalam pelayanan kita, wah hasilnya masih jauh dari sempurna. Hasilnya mungkin masih jauh dari sesuatu yang baik. Kita juga mikir ya ini puji Tuhan, tapi gak tahu nih ke depannya seperti apa. Tapi mari kita setia, mari kita tekun. Karena ditunjuk, diutus dan diperlengkapi, bicara juga soal diteguhkan bukan karena hasil, tapi karena kesetiaan. Ibu bapak dan saudara semua, hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Buat gereja Protestan, buat di GKI, perjamuan kudus ini adalah sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen itu firman yang bisa diindra, firman yang bisa dirasakan melalui tubuh kita. Firman yang bisa dirasakan kalau baptisan lewat air ya, pembasuhan, kita merasakan bahwa anugerah keselamatan itu membasuh. Melalui perjamuan kudus kita juga merasakan bahwa keselamatan itu bagaikan makanan dan minuman. Yang namanya makanan dan minuman itu pasti membuat kita penuh dengan energi. Maka hayati ibu bapak dan saudara semua bahwa sakramen perjamuan kudus, roti dan air anggur yang akan kita terima. Ketika kita mendapat undangan, di situ percaya bahwa Tuhan masih menunjuk kita. Menunjuk untuk ikut terlibat dalam karya misi. Dia masih mengutus kita. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Dia yang terus memperlengkapi kita. Dia yang terus melimpahi kita dengan kasih-Nya. Jalani. Modal nekat. Mari kita bersama-sama modal nekat karena apa? Terus tekun dan setia pada firman. Maka disitulah kita bisa menjadi saksi bagi dunia yang sedang menantikan pemulihan. Ibu bapak dan saudara semua, maka hayati undangan ini. Ini merupakan sebuah bentuk yang nyata bagaimana kita ditunjuk, diutus dan diperlengkapi. Makan perjamuan kudus, wah kita paling antusias kalau ikut perjamuan kudus. Tapi maknanya juga, mari kita juga antusias bahwa ketika kita makan, saya ditunjuk Tuhan.
Saya harus punya nekat untuk berani untuk ikut serta dalam karya misi Allah, baik di keluarga, baik di gereja, baik dimanapun, lewat tutur kata, tindakan kita. Ketika saya makan ini, saya pun diutus. Dan saya pun diperlengkapi untuk saya punya energi. Maka ibu bapak dan saudara semua, meja Tuhan bukan hanya tempat untuk kita menerima. Tetapi ini menjadi tempat kita dipanggil dan diutus. Kita datang mungkin dengan tangan kosong. Tetapi kita dijamu oleh kasih Tuhan, lalu pulang dengan bekal untuk membawa damai, menabur kebaikan, dan hidup sebagai ciptaan baru. Selamat untuk terus ditunjuk, diutus, dan diperlengkapi. Amin. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan sebab di hari ini di pertengahan tahun, kasih karunia Allah mengundang kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya perjamuan kudus ini bukan sekadar menjadi peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus, tetapi kami dapat menghayatinya bahwa Engkau sedang memperlengkapi kami, memberi kami makanan, minuman untuk kami punya energi dalam melakukan tugas pekerjaan misi Tuhan. Tugas pekerjaan misi itu bukan sekadar ketika kami terlibat aktif, seaktif-aktifnya, tetapi ketika kami berbuat baik, tidak jemu-jemu berbuat baik, bagi keluarga kami, bagi sesama kami, bagi gereja Tuhan, bahkan bagi umat yang menantikan sapaan kebaikan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah ketika kami makan dan minum dalam perjamuan kudus ini, kami menyadari bahwa kami telah Engkau tunjuk, utus, dan diperlengkapi untuk terus berbuat baik. Kami ya Tuhan berdoa juga ya Tuhan, ketika Engkau juga memberikan klinik Pratama Karya Kasih untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat dan masyarakat sekitar, biarlah ya Tuhan klinik ini dapat terus setia dan tekun di dalam segala keterbatasannya untuk terus berbuat baik. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam misi pendidikan di Wonosobo, mission trip yang dilakukan 3 hari kemarin, di dalam kegiatan retret guru sekolah Kristen. Kiranya Tuhan ini menjadi sebuah benih pelayanan yang ditabur, agar benih pelayanan kami semua, jemaat Tuhan, GKI Taman Aries, yang telah Engkau pakai untuk menjadi berkat di sekolah-sekolah Kristen di Wonosobo, dapat menjadi buah yang nyata, sehingga anak-anak Tuhan, masa depan bangsa ini yang ada di Wonosobo, menjadi pribadi yang cerdas dan takut akan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami juga dapat menekuni panggilan ini, panggilan perutusan ini di tengah segala ketidaktahuan dan bahkan misteri kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk acara Youthman pada tanggal 12 dan 19 Juli mendatang.
Kiranya Tuhan, anak-anak muda juga semakin bertumbuh ketika mereka memiliki pergumulan tentang passion diri dan juga relationship. Mereka mengenal bagaimana passion diri yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana relasi yang sesuai dengan maunya Tuhan. Sehingga mereka pun dapat menjadi pribadi-pribadi yang menyadari penunjukan pemilihan Tuhan atas mereka. Mereka menyadari bahwa mereka pun menjadi pribadi yang diutus dan terus diperlengkapi Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk perdamaian dunia ini di tengah konflik antar negara. Berikanlah perlindungan pada rakyat sipil yang ikut terdampak akibat konflik tersebut. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk anggota-anggota jemaat yang ada di GKI Taman Aries, yang ada dalam keadaan sakit dalam proses pemulihan pasca tindakan-tindakan medis. Bersyukur untuk beberapa rekan sahabat yang hari ini bahkan sudah bisa hadir di gedung gereja ini untuk mengikuti perjamuan kudus pasca tindakan medis beberapa hari yang lalu. Kami bersyukur juga ya Tuhan, beberapa rekan kami juga yang ada dalam masa pemulihan tetap bisa merasakan Tuhan memperlengkapi dalam perjamuan kudus lewat perjamuan kudus rumahan melalui layanan Zoom. Ya Tuhan, kiranya ini menjadi sebuah peneguhan bagi kami, peneguhan bagi jemaat-Mu bahwa Tuhan selalu beserta. Karena itu kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota jemaat yang sedang mengalami pertumbuhan dalam kasih, pengampunan, dan kesatuan di dalam hubungan keluarga, pertemanan, dan komunitas lainnya. Biarlah ya Tuhan mereka terus memiliki ketekunan dan kesetiaan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Pada akhirnya ya Tuhan, kiranya dengan segala pergumulan yang ada di dunia ini, pergumulan hidup kami, pergumulan sesama dan sahabat kami menjadi pribadi-pribadi yang menyadari penunjukan dan perutusan Tuhan. Kami menjadi pribadi yang menyadari bahwa Engkau telah memperlengkapi dan kami pun bersedia, nekat untuk hadir menjadi lilin-lilin kecil bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Karena kita adalah milik kepunyaannya, Dia rela menderita dan mati bagi kita, sehingga kita boleh menikmati karya keselamatannya sampai saat ini. Maka patutlah kita mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan pada kita, seperti yang dinyatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dengan penuh sukacita, marilah kita bawa persembahan syukur mingguan atau persembahan perjamuan kudus dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries atau melalui scan kris dengan kode 00 untuk persembahan minggu dan kode 02 untuk persembahan perjamuan kudus, atau dengan memasukkan amplop persembahan mingguan yang berwarna hijau di kantong persembahan berwarna hitam dan amplop persembahan perjamuan kudus yang berwarna coklat di kantong berwarna putih. Memujimu selamanya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab karya penyelamatan-Mu saat Engkau menyerahkan tubuh-Mu dan mencurahkan darah-Mu telah membuat kami hidup dan merasakan kasih Tuhan yang begitu berlimpah. Saat ini kami menyerahkan persembahan syukur sekaligus menyambut undangan-Mu untuk berpartisipasi di meja perjamuan kudus. Terimalah ucapan syukur ini ya Allah. Kiranya semua ini menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepadamu, dan berguna untuk terwujudnya misi kerajaan Allah yang menyatakan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, kita yang telah menerima sakramen perjamuan kudus dan terus menerima firman Tuhan adalah orang-orang yang telah ditunjuk, diutus, dan diperlengkapi. Maka responslah dengan modal nekat, sebab kita terus diperlengkapi dengan firman Tuhan dan diteguhkan dengan kesetiaan. Supaya di dalam setiap panggilan hidup kita, kita pun dapat dengan tegas menyatakan, ini aku, utus aku. Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar, Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawakan? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Perempuan, Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. laki-laki, Kan ku robah hatimu
siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya Allah yang telah mengutus saudara menjadi rekan sekerjanya, memperlengkapi saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengajarkan di dalam hatimu apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Mari kiranya dimampukan kita sebagai anak Tuhan dan meneladani kasih yang telah Tuhan berikan pada kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.